Kalau boleh dikatakan Banten itu memang bahasa bisu dari seorang pemuja kepada yang dipuja. Di dalam melaksanakan upacara, yadnya yang satwika itu ada di dalam Bhagavad Gita bab 17, sloka 11, 12, 13. Di dalam Mahabharata itu dijelaskan bahwa seorang Sang Ekalawya itu menjadi pemanah yang sangat bakti mandraguna hanya dengan membuat patung daripada Guru Drona. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita jumpa lagi dalam Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Sahabat Baskara, hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik dan sangat menyentuh kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Hindu. Banten. Jadi pasti sahabat Baskara sudah tidak asing lagi dengan istilah Banten. Dan bersama saya sudah hadir narasumbernya, tentu saja bintang tamu kita hari ini adalah Ibu Agung Puspa. Ibu Ana Agung Oka Puspa. Om Swastiastu, Ibu. Ibu Oka ini adalah dosen di Stah Dharma Nusantara sekaligus praktisi Banten. Jadi akademisi dan praktisi. Nah, ini langsung nih, jadi ada ilmunya, ada prakteknya, udah satu paket pasti ini. Dan sahabat Baskara, tentunya bicara Banten tidak sekedar kita akan berbicara tentang, kalau kita lihat di depan saya ini ada canang sari, bentuknya bagaimana, seperti apa, kenapa kita persembahkan. Kita akan membahas lebih dalam tentang hakikat bebantenan ini. Jadi kita langsung saja nanti sapa narasumbernya dan langsung kita tanya-tanya supaya lebih tidak perlu berpanjang lebar ya Bu ya. Saya mau langsung deh ke Ibu. Ibu, kita kan umat Hindu, terutama umat Hindu, ya bukan Hindu Bali aja sih, di Nusantara hampir semua itu punya sarana persembahan kalau boleh saya sebut ya. Benar. Banten itu kan istilah di Bali ya. Yeah. Tapi di tempat-tempat lain juga kan pasti ada, tapi mungkin lebih ke persembahan. Yeah. Dalam tanda kutip saya sebut untuk sementara persembahan gitu. Yeah. Nah, kenapa sih harus ada persembahan-persembahan seperti itu Bu di dalam agama Hindu? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Sahabat Baskara, kita berjumpa di Badan Penyiaran Hindu Pusat, ya Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Mudah-mudahan kita jadi penyejuk jiwa ya Bu. Mudah-mudahan obrolan kita menjadi sesuatu yang menyejukkan gitu. Ya, terkait dengan hal tadi, mengapa umat Hindu menggunakan Banten? Apakah Banten itu penting bagi umat Hindu? Ya. Kalau menurut, karena tadi sudah disampaikan bahwa saya akademisi dan praktisi ya. Baik, kita jawab dulu secara akademisi. Akademisinya gini, karena di Hindu itu selalu menggunakan simbol-simbol. Ya misalnya di dalam Lontara Riangon itu dijelaskan bahwa bebanten atau yang lainnya itu sarana-sarana pemujaan itu adalah merupakan niasa. Niasa itu artinya simbol. Jadi umat Hindu memuja Ida Sang Hyang Widi melalui simbol-simbolnya. Dengan simbol-simbol itulah kemudian mereka berkonsentrasi dan bermeditasi. Nah, setelah tadi ada dalam Lontara Riangon itu ada juga disebutkan di dalam lontar Iyatnya Prakerti, juga di dalam lontar Widitatua. Di sana itu disebutkan Sahananing Banten Pinaka Rupan Ida Batara. Yang artinya Banten itu adalah perwujudan Ida Sang Hyang Widi. Gitu. Sahana neng bebanten pinaka ragan tetui. Jadi bebanten itu
melukiskan bentuknya Tuhan, tubuhnya Tuhan itu. Gitu. Kemudian sahananing Banten pinake ande buano. Banten itu juga merupakan perwujudan alam semesta. Ya misalnya nanti kalau misalnya Bu Putu dan teman-teman rekan-rekan Baskara dimanapun berada, kalau melihat misalnya Bebanten Pulau Gembal, kalau dilihat di sana tuh orang Bali tuh ngelukisnya kayak apa gitu. Oh iya benar, ada bentuk-bentuknya macam-macam itu ada 18 pepohonan, kemudian di situ ada padang lepas, ada ambengan, ada kelapa gading. Pokoknya pepohonan yang memberikan makna dalam kehidupan manusia diwujudkan seperti itu, dijadikan media konsentrasi, kemudian dipasang begitu. Terus kemudian menatanya juga harus menatanya rapi, juga. Maksudnya ada tempat-tempatnya. Iya benar. Paling ujung itu nanti ada di pegunungan, ada lingga. Jadi Tuhan itu berstana di gunung tersebut gitu. Jadi Bebanten itu merupakan lukisan Tuhan atau Niase Sang Hyang Widi juga merupakan simbol alam semesta. Simbol alam gitu, semesta ya. Ya. Jadi diwujudkan dalam bentuk kreasi, imajinasi manusia. Iya benar ya, imajinasi mereka. Makanya kalau ada di tempat-tempat yang lain, misalnya kalau misalnya kita lihat di Sunda ya, ada parupian gitu, daun andong itu diginiin. Iya benar-benar. Iya, ditata kayak font gitu. Iya. Kemudian ada lagi pasepannya kayak di Bali itu. Parukuyan. Ya, kemudian ada. Kemudian ada juga kopi pahit, apa itu artinya apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya dan yang menjadi sesuatu yang membuat dia sejahtera, senang dan tenang, itulah yang disuguhkan oleh mereka. Hasil jadi bumi ya, mempersembahkan hasil bumi. Sama nggak sih Bu? Kan Banten, Bali, Sunda tadi Ibu sempat singgung Sunda, terus ada kayak di Jawa itu ada gunungan kayak gitu itu. Bener. Itu kan isinya hasil-hasil bumi. Banten semua sebenarnya itu persembahan yang itu sama aja ya isinya. Maksudnya maknanya gitu sebagai persembahan perwujudan Tuhan dan alam semesta. Iya, sesungguhnya seperti ini. Bebanten itu merupakan media mediasi antara seorang pemuja dengan yang dipuja, atau antara umat dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kan gitu. Ya, itu merupakan media untuk pendekatannya mereka menggunakan Bebanten. Sesungguhnya Bebanten itu ya sampai saat ini umat Hindu mungkin di Indonesia, mungkin di India juga belum bisa lepas dari penggunaan sarana yang disebut dengan Bebanten pada saat melakukan pemujaan. Nah, dalam hal ini sarana yang digunakan seperti dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 9 mantra 26. Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayasyati tad aham bhaktya uparitam asnami prayata atmana. Nah, yang arti sederhananya seperti ini, barang siapa mempersembahkan ya patram sehelai daun, puspam sekuntum bunga, ya, palam sebiji buah, toyam sepercik air, udah itu seberkas sinar. Itu adalah asal dipersembahkan dengan hati yang tulus akan menjadikan dia seorang bhakta yang sangat agung gitu. Jadi ya kalau kita lihat sesaji Sunda, kalau kita lihat sesaji Jawa, kalau kita lihat sesaji di Bali, sesungguhnya sarananya tidak lepas dari apa yang disebut dengan patram puspam palam toyam. Yome bhaktya prayasyati tad aham bhaktya uparitam asnami prayata. Nah, tidak lepas dari semua itu. Namun demikian, budaya di sini namanya Desa Kala Patra Dreste. Dreste di sini pandangan masyarakat terhadap sesuatu. Ya, di sini misalnya saya bilang ada misalnya di Karangasem itu kalau odalan di dalam itu biasa ada sapi juga disembelih. Artinya dreste ya, pandangan masyarakat terhadap sesuatu. Itu gitu. Kemudian ada misalnya kalau di Jawa kemarin kami ada upacara entas-entas, mereka membuat sajian gede itu cok bakal ya, di atas sajian gede itu ada cok bakal, di sajian gede itu kayak pejati, alasnya itu adalah
daun apa namanya itu sukun. Oh. Kemudian ada juga daun timbul. Nah, kemudian pandangan masyarakat itu dengan menggunakan sarana tersebut diharapkan setelah melakukan upacara tersebut terbangun semangat rukun sejatiannya. Iya. Dari sana ada timbul artinya muncul. Ya, sukun ada kerukunan, ada daun jati dilandasi oleh hati yang tulus ikhlas. Oh, ya ampun, luar biasa. Ya, jadi itu sarana yang digunakan sebagai mereka untuk menunjukkan perasaannya dan memohon anugerah dari Ida Sang Hyang Widi. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud. Gitu. Berarti sebenarnya benang merahnya tetap ada Iya. ya, sama saja. Cuman kreasinya di masing-masing Iya. daerah, drestanya ya tadi Iya. kalau dalam bahasa ibu itu drestanya. Mungkin kalau di Bali ya memang janur yang dipakai, yang dikreasi memang orang Bali senang seni, Iya. dibuatlah yang cantik, Iya. dibuat ini. Tapi kalau masalah apakah semua umat Hindu pakai Banten, Bu? Baik. Kalau dibilang apakah semua umat Hindu pakai Banten? Atau pakai persembahan deh? Iya, boleh dikatakan semua. Jadi selama ini saya kan pernah ya di Sulawesi Selatan, iya. Gede juga. Toraja ya? Toraja, ada ya? iya. Benar. Kemudian ada juga di Bugis. Oh iya. Di Bugis itu di Sidrap, Sidendreng Rapang kan ada beberapa mahasiswa kita dari Bugis. Dan mereka menggunakan sarana-sarana apa yang kita Persembahan gunakan di itu sini. ya, Iya. hanya bentuknya aja yang berbeda Iya. ya. Coba itu dupanya. Dupa mereka tidak gampang. Mereka ada dupa tapi mereka bikin dupa itu dari kemiri ditumbuk-tumbuk dengan kapas. Keren banget. Dari Iya, kemiri. iya. Oh, minyak ya, karena dia berminyak ya. Iya, ditumbuk, dah itu dikeringkan, ini kapas dikering. Nanti itu dupa mereka. Jadi asli dan tradisional sekali. Sirih kalau kita kan gampang beri di pasar. Mereka mempunyai ladang khusus untuk sirih yang digunakan untuk persembahan. Oh. Pinangnya juga begitu. Malah lebih ini ya, Iya, lebih spesial diperlakukan ya. Sangat spesial itu. Dan kalau mereka membawa sesaji itu harus tertutup. Kalau kita kan pakai sabi ya. Kalau mereka pakai kain ditutupin seperti itu. Benar-benar ibaratnya itu benar-benar dijaga Higienis ya, benar-benar dijaga dijaga karena ini adalah sesuatu yang suci, yang sakral akan Iya. digunakan untuk spiritual lah ya, untuk persembahan ya. Iya, itu menarik, Bu. Rasa-rasanya kita perlu nih sekali-sekali lihat langsung gitu ya, atau praktek mungkin ya. Mungkin kalau mahasiswa stah, tadi kan Ibu ngajar di stah kan ada ya dari ada. dari Sidendreng Sidrap, Rapang Sidrap, dari Toraja, dari mana gitu, mungkin sekali-sekali perlu mereka begini loh persembahannya, kalau yang ini persembahannya. Wah, itu menarik sahabat Baskara. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa menghadirkan beragam jenis persembahan dari Hindu Nusantara ya tentunya ya, Hindu Nusantara, karena kan pasti benang merahnya sama, itu adalah perwujudan Tuhan, kita mewujudkan Tuhan, kemudian perwujudan alam semesta dan rasa syukur tentunya ya atas apa yang kita terima, jadi kita persembahkan dalam bentuk hasil bumi, dalam bentuk kreasi dan lain-lain ya, Bu. Nah, kalau bentuk-bentuknya, Bu, kan ada misalnya kayak di depan kita nih ada canang sari, ada yang bulat, terus biasanya dialasin ada apa? Ceper ya, Bu, kalau nggak salah kan ada segi empat, terus ada juga bentuk segitiga. Itu ada punya makna sendiri nggak, Bu? Iya. Secara umum memang jajahitan yang digunakan dalam pembuatan sesaji di Hindu itu bentuknya memang kecuali gegunungan ya, ada gegunungan namanya jajahnya di dalam Pulau Gembal, itu semua rata-rata berbentuk bulatan, segitiga dan segi empat. Nah, kalau segi empat itu simbol daripada, kalau alas canang sari itu kan segi empat ceper ya, betul. Itu Brahma Baga. Kalau bulat itu merupakan simbol daripada Wisnu. Kemudian alasnya yang ujungnya yang meninggi itu dengan pandamarum di atasnya itu Siwa Baga. Jadi secara konseptual sesudah zamannya Purana, Tuhan memang dipuja dalam 3 manifestasi, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa.
Jadi itu sudah merupakan sinkretisme ya, penyatuan di situ. Jadi itu udah sebenarnya udah mewujud ini ya. Ya, merujuk kepada yang dipuja. Ya, dalam bentuk canang sari, itu baru canang sari saja ya. Masih ada bentuk-bentuk lain lagi itu. Segahan gitu juga kan bentuknya. Berarti kalau segahan Bu, itu harus segitiga atau gimana? Enggak, kalau segahan tidak harus segitiga. Misalnya kalau dalam membuat Banten Caru ya, kalau 33 itu, kalau misalnya yang urip 33 itu kan semua caru itu alasnya segahan. Ya, kan tidak mungkin buat segitiga itu benar. Ya, jadi tidak harus berbentuk segitiga. Banyak juga yang membuat dalam bentuk segi empat. Yang penting isinya diatur sesuai dengan kalau pancawarna berarti di timur warnanya putih. Di barat warnanya kuning. Di selatan warnanya merah. Kemudian di utara warnanya hitam. Di tengah tuh warnanya berumbun. Kalau kemudian berkembang menjadi 9, ya pojok-pojoknya sesuai dengan itu. Itu kan membantennya Bu. Nah itu yang kadang-kadang saya itu sudah benar nih tandingnya gitu lah. Warnanya pancawarna kan kita pasti, kalau utara ya kita taruh hitamnya di atas gitu, kemudian merah di bawah ini. Begitu Banten arahnya timurnya ke sini kita puter. Gitu nggak sih Bu sebenarnya? Ya, tapi kalau biasa memang harus seperti itu. Karena kan planet-planet itu, arah itu juga Ida Sayang Widi sebagai penguasa planet-planet tersebut memiliki vibrasi yang berbeda-beda. Biar tepat sasaran ya Bu ya. Biar tepat. Berarti kayak canang gini juga kan harus benar arahnya Bu ya. Iya. Yang utaranya ini selatannya. Ini utara, selatan, timur. Tapi kau beli nanti nggak dapat. yang jelas bunga itu merupakan simbol kesucian hati, ketulusan gitu. Kalau misalnya kita nyari canang itu enggak mungkin terus-terusan bisa dapat. Kecuali kita bikin sendiri ya. Benar. Maka Sobat Baskara bikin sendiri. Bikin sendiri canangnya, jadi kita bisa menempatkan bunganya dengan benar gitu. Jadi kita harus benar timur, barat, selatan ininya udah harus benar nih. Jadi kalau hitam kan susah, boleh diganti biru kali ya, boleh diganti warna biru di tepatnya di utara. Tapi kalau udah terlanjur misalnya tandingnya, pas Bantennya aja diarahin ke situ. Ya, diarahin aja ininya. Tapi biasanya kalau pedanda itu selalu memakai ulu tuh timur ya. Gitu. Itu sih yang biasa, dan itu kan cara antara konteks dan konsep. Ya, secara konseptual itu konteksnya ya memang harus diikuti. Iya. Soalnya kan kadang terbentur juga Bu. Udah nih tahu konsepnya. Harus utara hitam gitu misalnya, terus selatannya merah, di sini timur kan. Begitu bunganya cuma punya 2 warna nih. Ya itu udah. Makanya bunganya cuma punya merah sama putih. jadi yang terisi cuma selatan sama timur. Yang lain enggak kebagian. Yang lain enggak keisi bunga, cuma ada tuh. Ada bibit telang yang mudah sekali gitu. Ya itu artinya usaha temalarafana gitu. Yang penting usaha itu yang sungguh-sungguh, kalau sudah diusahakan pasti pahalanya sesuai dengan usaha. Iya. Jangan sampai nggak jadi Banten gara-gara bunga saya nggak lengkap ini, nggak jadi saya bikin Banten. Atau nggak jadi saya malu ke pura nggak lengkap bunganya. Jangan begitu, jangan. Nah itu Bu, masalah balik lagi ya Banten tadi. Kan tadi pakai sloka Bhagavad Gita yang Patram Puspam Palam Toyan dan seterusnya itu. Nah kadang-kadang mohon maaf sekali, ada sih yang gini, udahlah nggak usah Banten besar-besar, toh dibutuhkannya cuma setangkai bunga, sehelai daun gitu. Dalam Bhagavad Gita disebutkan bisa kok cuman dengan ini, ngapain pakai Banten yang besar-besar, yang banyak-banyak itu, gimana Bu kira-kira Bu? Iya, sesungguhnya tidak diwajibkan. Memang di dalam melaksanakan upacara, yadnya yang satwika itu ada di dalam Bhagavad Gita bab 17, sloka 11, 12, 13. Ya. Ada 3 indikator, ada 6 ya indikatornya. Pertama, sesuai dengan tuntunan sastra, walaupun hanya canang, tidak ada masalah. Gitu. Kemudian setelah ada sastranya, serada, kita yakin bahwa dengan itu kita itu yang bisa kita persembahkan hari itu.
dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Yang penting kita tulus dan ikhlas. Terus selanjutnya, kemudian setelah itu ada mantranya sesuai. Nah, menurut Nirukta 8 tuh kayak gitu. Jadi mantra kita harus sesama dengan apa yang kita persembahkan. Ibaratnya kalau kita kasarnya ya, Mbak Putu bilang mempersembahkan misalnya, Bu, ini ada sayurnya sayur sop, lalu dilihat lawar. Hah? Iya kan? Ya benar juga sih, Bu. Ya kan, sudah. Jadi mantra, serada, tulus ikhlas, udah sastra, ini tidak boleh ada rasa pamer. Tidak ada boleh tuh. Kalau wayang camblong sering nyebutnya gini, ada perwasagannya tidak diundang, tetangga tidak diundang, ngundangnya ke mana ke suatu desa itu artinya ada rasa pamer menyebabkan orang di samping kita itu juga ada rasa yang tidak enak. Kemudian yang ini ada daksina, wajib memberikan persembahan kepada pemimpin upacara. Kan selama ini kita kalau berbicara dengan daksina itu orang taunya bahwa daksina itu adalah sebuah banten, bedogan, bundar, isi kelapa, isi telur. Benar. Tetapi kalau kita lihat dalam kitab Aswamedayatnya, daksina itu sesungguhnya adalah persembahan yang tulus ikhlas kepada pemimpin upacara. Oh, bentuknya? Nah di situ ada sebuah cerita. Ketika perang Bharatayuddha berakhir, kemudian kan melaksanakan Aswamedayatnya ya. Setelah dalam upacara tersebut mengundanglah Begawan biasa. Nah, karena di sini ada di dalam Bhagavad Gita bab 2 mantra 5 itu kan dijelaskan tujuan pelaksanaan Bharatayuddha itu bukan untuk menang dan kalah, saya ingin jadi penguasa, bukan, tetapi ingin menegakkan kebenaran. Nah, disitulah Pandawa membuktikan saya tidak ingin menguasai Indraprastha, tidak ingin menguasai udah semua. Saya karena itu setelah saya menang maka tahta ini saya persembahkan kepada kakek. Begitulah ucapan beliau kepada kakeknya. Tetapi kemudian Begawan biasa menjelaskan, wah, saya ini seorang purohita. Saya tidak ingin untuk menjadi raja. Nah, karena itu kemudian tahta itu diserahkan kepada Parikesit. Jadi intinya daksina itu bukan hanya itu. Tetapi di daksina itu adalah persembahan. Apa inti persembahannya? Nah, disinilah daksina itu sesungguhnya merupakan lambang daripada alam semesta. Jadi dunia yang dimenangkan oleh Pancapandawa dipersembahkan kepada gurunya, kemudian gurunya menganugerahkan kepada Parikesit. Jadi daksina itu kalau kupas secara mendalam sesungguhnya adalah merupakan simbol Buana Agung gitu. Iya. Wah, itu nanti kita bicara detail nanti kalau ini ya daksina ya, Bu ya. Tapi ini luar biasa, maksudnya Banten itu kan kalau boleh saya bilang ya, ini adalah mantra atau doa yang diwujudkan. Benar. Sehingga bisa kita lihat ya. Yeah. Mungkin ya sebagian dulu orang-orang tua kita, dan mungkin kita juga sekarang begitu, tidak hafal mantra, tidak bisa berdoa, bukan tidak bisa berdoa sih, bisa sih berdoa dengan bahasa Indonesia misalnya, tapi tidak mengetahui mantra-mantra apa, tapi dengan mempersembahkan Banten, hanya disimpan saja begitu, Bantennya udah merasa udah persembahkan tulus ikhlas gitu. Itu boleh ya, Bu, kayak gitu. Ya, kalau boleh dikatakan Banten itu memang bahasa bisu dari seorang pemuja kepada yang dipuja. Nah, saya suka ini istilahnya Ibu ini, bahasa bisu, persembahan bisu ya. Gitu, yang tidak diucapkan tetapi diwujudkan dengan karyanya. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat di dalam Lontariadnya Prakerti. Nah, gini, pras ngaranio prasido, kemudian di sampingnya ada sodo. Bersido itu artinya berhasil, di sampingnya ada sodo, prasodan gitu. Berhasil memperoleh kesejahteraan. Ketika mereka membuat itu Banten di sana prasodan atur. Jadi doanya agar kita berhasil memperoleh kesejahteraan. Jadi bikin Banten itu
persembahan bisu ya tadi kalau bahasa bisu. Ya, tidak diucapkan tetapi Ya, diwujudkan. tentunya pasti akan harus lebih lengkap dan langsung tepat sasaran lagi kalau disertai dengan mantra yang dengan benar mantra arahnya. yang tepat. Nah, mungkin kalau kita bikin bantennya perlu pemangku atau apa yang mempersembahkan. Nah, itu mungkin sebabnya ya, Bu. Kadang-kadang saya lihat pemangku, ini bantennya apa aja gitu supaya benar. Biar benar. Supaya benar mantranya kemana ya. Benar, jangan sampai itu tadi. Adanya sayur sop dibilangnya lawar. Benar. Ya. Makanya sering kan kita mempersembahkan apa itu apa pejati apa soda atau apa gitu ditanyain dulu supaya mungkin itu. Iya ya harus tepat sasaran. Sahabat Baskara, jadi kalau misalnya ditanyain ini bantennya apa, kita juga harus tahu ya kita mempersembahkan apa. Kalau kita ke pura bawanya soda ya memang kita ngaturnya soda bahasanya, jangan bilang pejati. Atau kalau bawanya canang aja ya berarti canang aja. Iya benar, menarik sekali nih sahabat Baskara. Jadi banten itu atau persembahan itu memang tidak wajib sih ya Bu ya. Tidak wajib, tapi sebaiknya dihadirkan gitu. Karena itu adalah persembahan atau bahasa bisu antara yang memuja dan yang dipuja. Wah, ini saya suka istilah ini. Ada satu hal lagi Bu Putu yang di sini. Mengapa umat Hindu memerlukan simbol-simbol Nah, tersebut? itu baru saya mau nanya. Ini juga kan kalian praktik keagamaan itu sesungguhnya banyaknya ya selama ini yang saya baca itu memang ada di dalam Bhagavad Gita. Etika dan perilaku itu banyak ada di dalam Sara Samuscaya. Jadi memang banyak ngambilnya di sana. Kalau kita lihat di dalam Bhagavad Gita bab 12 mantra 5 dijelaskan seperti ini. Kleso dikataraste sam awyakta asakta cetasam awyakta higatir dukam tega barbir awafyate gitu. Yang artinya kesulitan yang ditemukan oleh mereka yang memuja Tuhan tanpa perwujudan, tidak menggunakan banten dalam hal ini, jauh lebih besar daripada mereka yang memuja Tuhan melalui perwujudannya. Karena memang bagi makhluk yang berwujud sulit untuk membayangkan yang tidak berwujud. Nah, karena itulah hadir simbol-simbol ini. Nah, ini dia poinnya, benar. Dan jadi itulah yang dijadikan media untuk berkonsentrasi. Seperti halnya kan kalau kita lihat di dalam kitab inilah kan makanya di sini paripurna kenoi kanang wedo maka sadananing itihasa dan purana. Di dalam purana, di dalam Bhagavad Gita di dalam Mahabharata itu dijelaskan bahwa seorang Sang Ekalawya itu menjadi pemanah yang sangat bakti mandraguna hanya dengan membuat patung daripada Guru Drona. Jadi betul. Membuat simbol yang guru ya, benar. Dia seolah jadi merasa benar-benar jadi murid ya di situ. Sehingga dia konsentrasinya, fokusnya lebih bagus. Gitu. Jadi memang karena keterbatasan pikiran kita ya sahabat Baskara, sehingga kita butuh simbol-simbol yang kita wujudkan agar memudahkan kita untuk konsentrasi dan fokus. Wah Ibu, saya dapat pencerahan hari ini luar biasa. Besok-besok saya nggak malas-malas lagi deh bikin banten. Tapi saya yakin deh ini teman-teman sahabat Baskara itu pasti rajin membuat banten. Ya paling tidak di pagi hari apa yang kita masak kita sajikan. Saiban ya Bu ya, yang paling sederhana itu. Kalau di rumah saya ibu tuh biasanya pakai udah kita beli cawan, kita suka ngopi ya sajikan kopi, kita suka teh sajikan teh, kita air putih. Paling tidak kita melapor dulu tentang apa yang akan kita konsumsi. Nah, itu paling penting ya sahabat Baskara. Setiap hari kita sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita, setiap pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Sahabat Baskara, sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyain Ibu. Nanti kita lanjut di obrolan berikutnya Ibu. Ini menarik sekali kita bicara tentang Banten. Mudah-mudahan sahabat Baskara di rumah dapat ya pencerahannya, benang merahnya. Kenapa kita kemudian harus membuat perwujudan itu dalam bentuk persembahan.
karena memang ya keterbatasan kita, Iya. pikiran kita, sehingga kita akan lebih mudah membayangkan sesuatu yang ada wujud. yang ada wujudnya. Dan Banten itu adalah wujud bakti dan rasa syukur kita ya Bu, atas cinta kasih Tuhan kepada kita, simbol penyerahan diri juga, simbol alam semesta. Dan itu tadi bahasa bisu dari yang disembah kepada dari penyembah kepada yang disembah. Benar. Sahabat Baskara, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini, obrolan kita yang menarik sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di ruang podcastnya BPH Pusat. Sahabat Baskara, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, nanti mudah-mudahan Ibu bersedia jadi narasumber berikutnya. Kita akan kupas lebih dalam tentang Banten di obrolan yang lain. Hari ini kita tutup dulu obrolan tentang Banten atau persembahan ini. Dan dimanapun sahabat Baskara berada, Hindu Nusantara, semuanya, bukan cuma Hindu Nusantara sepertinya ya Bu, hampir Hindu di seluruh dunia itu kita selalu ada persembahan-persembahan apapun namanya itu. Dan itu adalah bagian dari praktek spiritual Hindu ya Bu ya. Baik sahabat Baskara, kita tutup hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.